Lukman, mewakili teman-teman semua, perbincangan kita malam hari ini, apa yang akan dia katakan dari teman-teman insan film? Yang pasti sih kita menuntut mundur dari, terutama untuk Bapak Pupus dan film, karena kan ini bagian dari Paling tanggung jawabnya bertanggung jawab. beliau. Menuntut mundur. Iya, karena kan ini harus diusut tuntas gitu, dan ini udah ada bagian yang buat kita tuh nggak nyaman. Ini sesuatu yang agak aneh ini, dan ini udah berlangsung berapa lama. Kalau dihitung tuh kayaknya kok jadi kesannya nanti akan jawabnya hilaf. Hilaf. Kalau hilaf terus tuh namanya niat, bukan hilaf. Hilaf dan nanti ke depan akan diperbaiki tapi tidak ada tanggung jawab. Iya, Ya, itu makanya dia. harus diusut juga. Jadi bukan berarti nanti kalaupun oke deh kita turunkan atau dipecat atau apa istilahnya, bukan berarti terus kita sudah berhenti di situ, harus tetap diusut lah. Jadi nanti Pimpinannya teman-teman akan itu. menghadap Pak Arif Yahya untuk Memberikan surat secara resmi, Ya. surat terbuka yang tadi kita kita udah sudah bacain. bacakan, tapi akan kita sampaikan secara resmi Senin pagi. Pak, bagaimana mereka kisruhan ini? Mungkin secara singkat, Pak. Satu, tentu saja dalam kapasitas saya menerima dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dari Menuntut untuk teman-teman mundur di tadi ya, sebenarnya. bukan masukan-masukan yang terkait dengan strategi perkembangan perfilman ke depan. Kemudian yang kedua ada hal yang memang harus dicari jalan tengahnya ini. Sekarang ini perfilman kan ditangani oleh dua kementerian yang membedakan antara film komersial dengan film non komersial. Mungkin ke depan harus ditangani oleh satu kementerian saja atau satu badan saja sehingga tidak lagi membedakan. Sebab begini, dalam perkembangannya misalnya kita melihat film-film produksi luar negeri yang tadinya film dokumenter ternyata bisa menjadi bisa masuk ke wilayah film komersial. Jadi Boleh saya tanya, Pak? Sebenarnya Bapak merasa ada kesalahan dari mungkin pemerintah sendiri dalam hal ini? karena induknya dulu kan undang-undang mengamanatkan begitu, Pak. Jadi perfilman itu ditangani oleh kementerian yang menangani kebudayaan. Kemudian ada dua kementerian yang menangani perfilman itu, ada Kemendikbud, ada dulu itu Kemenparekraf. Kemenparekraf menangani film yang terkait dengan industrinya, dengan bisnisnya, dengan komersialnya. Ini yang terkait dengan film edukasi, film historis dan lain-lain. Ini sampai kapan? Tapi ke depan mungkin perlu ada penanganan film oleh satu institusi yang menyeluruh. Ya, tidak untuk semua. sekarang ini Untuk udah ada semua. Badan Ekonomi Kreatif yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Jadinya sih itu dari segi ekonomi kreatif filmnya sudah tercakup di satu badan. Tapi di luar itu semua, struktural dari pemerintahan yang kita mau sampaikan dari teman-teman di sini adalah kita mau kebersihan dan transparansi. Transparansi apa yang dilakukan Niat sekarang yang ini. bersih Konsekuensinya, gitu ya. saya katakan tadi, Pak, kita kan tidak bisa juga menafikan undang-undang yang ada. Betul, betul. Konsekuensinya Pasti. harus ada peninjauan ulang atau revisi terhadap undang-undang perfilman. Itu sebenarnya saya setuju karena undang-undang perfilman itu pun yang sebenarnya kita dari tahun 2007 sudah menuntut ke Mahkamah Konstitusi waktu itu, tapi kemudian dibikin oleh Kementerian Pariwisata waktu itu dan Kebudayaan namanya, Budpar, zaman itu menterinya masih Jero Wacik dan beliau sebenarnya yang bikin undang-undang itu, padahal kita udah kasih masukan banyak sekali bahwa nggak bisa dibentuk secara baku seperti ini. Nanti menterinya ganti, presidennya ganti, nama kementeriannya beda-beda, akhirnya jadi ricuh seperti ini. Lantas pelajaran apa yang kita ambil nih, Teh? Ataupun Pak, saya bisa baik. tambahkan. Jadi begini, ada 3 aja hal yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, saya terima kasih nih, saya apresiasi kepada teman-teman, banyak masukan masuk ke kita, ke pemerintah. Yang kedua, nanti ada evaluasi secara besar-besaran ke depan. Dan ketiga, saat ini kita tidak stop sampai dengan Pak Armen, tapi investigasi terus sementara berjalan. Sampai mundur ya, Pak. Sampai kasus yang tahun-tahun lalu juga. Robi. Pak, ini Ada Hongkong Film Market. Ada Hongkong Maret dong. Hongkong Maret ya. Tapi bukan berarti Oke, baik, teman-teman. undang-undang kita lemah, bukan berarti oknumnya boleh berbuat salah. Betul, itu betul. Ini by the way, Tapi- wewenang untuk memegang ekonomi kreatif dipegang oleh Kemenpar itu sampai akhir Februari kalau nggak salah, Pak. Sebenarnya dari sisi kami sudah siap serah terima. Oke, Ya, serah udah. terima. Senin nih, Pak, kalau bisa Ya, serah kan, terima harus ditanya juga badannya. Badannya Apakah belum badan- terbentuk, Oke, bukan baru ada orang ketuanya yang- Baik, aja, nanti komitinya saya- belum ada. Terima Ya, kasih betul. sudah disampaikan. Jadi orang-orang tidak yang bisa bersih. simpan begitu. ada Baik, mekanisme. terima kasih. Revolusi mental total. Terima kasih Tania dan semua terima kasih. Saya harus sudahi, waktunya udah habis. Yang ada berjuang kita Safi, mudah-mudahan saja apa kami sajikan di sini bisa membuka value lain dan akhirnya ditemukan kata yang paling tepat untuk penyelesaian dari masalah ini. Saya Alvin Andam, selamat malam, Jasa Alvin, sampai jumpa. Thank you.